Dan kalau kalian nonton video ini sekarang, kalian bakal jadi salah satu minoritas yang bakal punya waktu buat persiapan biar kalian nggak jatuh miskin. Sekarang gue mau membahas perekonomian 2023 lebih dalam. There's a new study by the World Bank that says the globe may be headed toward a recession next year, along with a string of financial crises in emerging markets. Dengan banyaknya ancaman yang mengganggu, Jokowi menyebut kondisi ekonomi di tahun 2023 akan semakin gelap. Our global growth forecast for this year is unchanged at 3.2%, while our projection for 2023 is lowered to 2.7%. Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap. Akhir-akhir ini, banyak sekali pemberitaan terkait resesi ekonomi di tahun 2023. Banyak pro dan kontra terkait pemberitaan tersebut. Ada yang menganggapnya berlebihan, ada pula yang menganggapnya serius. Ada juga yang memilih untuk mengambil sisi positif, sehingga memutuskan untuk berjaga-jaga. Nah, resesi sendiri artinya adalah ketika kondisi ekonomi suatu negara selama beberapa waktu mengalami penurunan berturut-turut. Dan faktanya, Indonesia bahkan dunia sudah mengalami kondisi resesi ketika pandemi tengah melanda hebat-hebatnya sekitar tahun 2020 sampai 2021 akhir. Jadi, jika membahas mengenai seperti apa dampak resesi, tinggal bayangkan kembali susahnya kondisi masing-masing dari kita beberapa waktu lalu. Nah, kira-kira dampak seperti apa yang akan terasa bagi industri teknologi? Yang jelas, jika ekonomi memang akan mengalami resesi, maka banyak perusahaan yang akan mengurangi pengeluaran mereka. Katakanlah, ada sebuah perusahaan startup teknologi maupun perusahaan konvensional yang ingin go digital, sedang merencanakan pembuatan software, baik website maupun aplikasi. Nah, mereka akan berpikir ulang tentang budgeting mereka, yang awalnya jor-joran digunakan untuk pengembangan aplikasi, akhirnya direm dan dialokasikan untuk kebutuhan lain. Dampak bagi software house tentu saja akan semakin susah mendapat klien baru. Tidak mendapatkan klien artinya pemasukan juga menghilang. Artinya, beban operasional yang harus ditanggung software house juga semakin besar. Jika kondisi ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan banyak software house yang akan gulung tikar. Karena itulah diperlukan pemasukan alternatif bagi sebuah software house. Salah satunya adalah dengan menyediakan layanan dedicated programmer atau istilah lainnya adalah IT outsource. Konsepnya, sebuah software house menyediakan tim programmer tetap untuk sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu membayar rutin setiap bulannya. Dengan cara seperti itu, maka sebuah software house bisa memiliki napas yang lebih panjang untuk menghadapi ancaman resesi. Bagi perusahaan yang sedang merencanakan go digital dalam waktu dekat, sebagai antisipasi resesi ekonomi benar-benar terjadi di tahun 2023, menggunakan layanan dedicated programmer atau IT outsourcing bisa menjadi pilihan yang bijaksana. Kenapa? Karena proses pengerjaan akan lebih fleksibel dan beban biaya juga tidak terlalu memberatkan karena dibayarkan per bulan. Kenapa bisa fleksibel? Jawabannya adalah karena tim yang disediakan oleh penyedia IT outsourcing secara khusus hanya mengerjakan proyek dari perusahaan itu. Artinya, tim IT yang disediakan sudah selayaknya tim internal perusahaan. Kualitas dari tim IT yang disediakan juga sudah pasti dijamin oleh pihak penyedia IT outsourcing, sehingga pengerjaan pastinya akan lebih cepat. Nah, bagi perusahaan yang membutuhkan jasa dedicated programmer untuk pengembangan aplikasi, layanan ID telah menambahkan layanan IT outsourcing, di mana kami siap menyediakan tim IT terbaik dan secara khusus akan bekerja selayaknya tim internal perusahaan Anda. Hubungi kami di layana.id untuk informasi lebih lanjut.